10 episode mungkin juga cukup sih, tapi ya melihat dari rating anime ini kayaknya ya. Mungkin salah satu dari kalian udah tau lah, gue ini yang ngerjain manga Cheetos sampai tamat. Tetapi sayang animenya cuma ngambil 16 chapter dari 41 chapter manganya. Dan melihat dari ratingnya yang cuma 6,48 di My Anime List, pasti susah lah dapat season 2. Karena itu, gue akan langsung ngerekap cepat lanjutan dari animenya. Oke. Di episode 12, Cheetos berakhir bahagia dengan si Mei dan Yuyu yang benar pacaran. Tetapi meski begitu, hubungan mereka ya gitu-gitu aja. Lanjut di chapter 17. Terjadilah masalah di sekolah. Kakaknya si Halumi, yang seorang alumni ketos, mendengar kabar kalau di sekolahnya itu ada murid yang mewarnai rambutnya, ya alias si Yuji itu. Halumi pun mengingatkan Yuzu untuk lebih penampilan sopan, hingga kakaknya Halumi merasa puas. Si Yuju mikir baik-baik apalagi sekarang dia udah naik jadi kelas 2, takut menjadi contoh buruk dan juga memperburuk keadaan si Mei sebagai ketua OSIS. Yuzu pun meminta saran kepada Mei, dan di luar dugaan Mei malah jadi ganas dan berkata, "Jangan bohong, kamu suka rambut bukan anjing." Astaga, entah gue Hiji sama suara gue atau masa kaget sama tingkah si Mei. Si Mei di sekolah itu kayak domba, tapi di rumah kayak harimau. Singkatnya, Yuju memakai wig demi kebaikan Mei sebagai ketua OSIS. Tetapi nenek, murid baru kelas 1 mengecat rambutnya seperti Yuzu karena ia adalah fans beratnya. Berkat itu kakak Harumin alias Mr. Cobb memberikan pilihan pada nenek untuk memotong rambutnya hingga botak atau keluar dari sekolah. Yuzu tertinggal diam dan melepas wignya lalu membela nenek. Alhasil, terjadilah kesepakatan di mana jika Yuzu ingin mengubah aturan sekolah, maka ia harus menjadi ketua OSIS berikutnya. Dengan kata lain, ia harus menggeser posisi Mei sebagai ketua OSIS. Dan jika Yuzu gagal, maka baik Yuzu dan nenek akan segera resmi dikeluarkan dari sekolah. Sehari setelahnya, Yuzu merasa menyesali perbuatannya. Ia tak ingin Mei mundur dari ketua OSIS, dan ia juga tidak ingin nenek murid baru yang terpengaruh olehnya dikeluarkan dari sekolah juga. Yuzu pun berpikir kalau semuanya berpusat padanya. Karena itulah, jika harus ada yang dikeluarkan dari sekolah, maka itu adalah dirinya. Dengan begitu, nenek bisa memulai sekolah baru, dan posisi Mei tetap terjaga. Tetapi Mei marah dan seketika mencium Yuzu. Mei berkata bahwa sosok Yuzu yang berani melindungi seseorang adalah hal yang ia kagumi darinya. Mei ingin Yuzu yang ia kagumi tetap menjadi Yuzu yang ia kenal. Di sisi lain, baik Harumi dan juga nenek yang mengecat kembali rambutnya menjadi hitam tak ingin Yuzu pergi. Yuzu pun bersikap serius dan akhirnya memulai pidatonya sebagai calon ketua OSIS. Tetapi dibandingkan pidato, Yuzu malah mengungkapkan bahwa ia bersekolah hanya untuk mencari cinta. Dan juga memberikan ucapan terima kasih kepada temannya Harumi dan juga nenek yang mendukungnya. Seakan tersentuh, baik Harumi dan nenek menangis. Mitsuko yang melihat kesedihan Yuzu pun memberi tepuk tangan dan mengubah hukumannya menjadi membersihkan toilet tanpa mengatakan siapapun jika Yuzu tidak menjadi ketua OSIS. Hari-hari pun berlalu, dan ketika Yuzu membeli hadiah untuk Mei, ia bertemu kembali dengan teman namanya, yang ada di episode pertama itu loh. Mereka bertiga mengobrol dan kebetulan mereka melihat pasangan Yuri lainnya yang sedang bermesraan. Kedua teman Yuzu pun mengejek habis-habisan tanpa mengetahui bahwa Yuzu juga salah satu dari orang yang mencari sesama jenis. Masa tertekan, Yuzu pun merasa bahwa cinta sesama jenis memanglah suatu hal yang tabu. Yuzu memakai kacamata dan penampilannya benar-benar berubah di hari itu. Mei yang merasakan keanehan pada Yuzu memanggilnya ke perpustakaan. Mereka mengobrol lewat tulisan buku. Perlahan, kabut yang menutupi cinta Yuzu sedikit menghilang. Dan tanpa tulisan lagi, Yuzu berkata, "Apakah aku boleh mencintaimu?" Mei tanpa ragu pun menjawab iya. Pada akhirnya, hadiah yang awalnya tak biasa Yuzu berikan pada Mei pun berhasil diberikan. Hadiah itu berupa cincin kembar. Ketika Yuzu memasakkan cincin itu pada jari manis Mei, seketika Mei menangis tanpa alasan yang ia ketahui. Mei yang ingin mengusap air matanya dihentikan oleh Yuzu. Mulut Yuzu mendekap ke pipi Mei dan mengusap air mata Mei dengan bibirnya. Ya, mereka lagi berumur gitu loh. Tetapi sebelum lanjut ke fase berikutnya, si Mei malah langsung tidur dan untuk cincin Yuzu, Mei menyuruh Yuzu untuk memasakkannya sendiri. Aduh, si Mei ini kayak malu-malu gitu tapi ganas gitu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba hubungan antara Mei dan Yuzu tercium oleh Sujulan, cewek awal gelap yang sulit berkomunikasi. Singkat saja, dari sana Sujulan tahu kalau Mei menyukai Yuzu. Tetapi, Sujulan merasa kasihan dengan Yuzu. Alasan sebenarnya Sujulan tidak bisa mengutarakan perasaannya kepada Mei adalah karena tradisi keluarga Aihara Mei. Mei adalah anak pemilik sekolah Aihara. Karena itu, pernikahannya sudah ditentukan. Meski setelah insiden dengan Amamiya selesai, tunangan Mei sudah ditentukan lagi. Dan kali ini Yuzu sama sekali tidak tahu hal itu. Cepat atau lambat, hubungan mereka harus putus. Begitulah pikiran Mei saat itu. Mei bermaksud memberitahukan masalah ini pada Yuzu, tetapi wajah bahagia Yuzu bahkan ketika mereka mengenakan gaun pengantin bersama, membuat perasaan Mei semakin teraduk-aduk tak berhenti. Pada akhirnya Mei pergi, dan Yuzu menangis keras. Singkat cerita, meski sakit, Yuzu merelakannya. Karena itu juga merupakan mimpi Mei untuk meneruskan sekolah akhirnya, juga membanggakan kakeknya yang ia sayangi.
Bayangkan saja seberapa tabu dan seberapa banyak masalah yang akan datang jika hubungan juluk makan juluk dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, Tachibana bersaudara si Sal sama Nina datang nginep di rumah Yuzo. Ya, yang di episode terakhir itu loh. Di sana mereka ngedorong Yuzo supaya tidak putus asa. Yuzo menetapkan pilihannya dan ngomong sama ibunya kalau dia cinta sama si Mei. Ibunya nanggepin dengan santai dan bilang kalau Yuzo bebas melakukan apapun karena tidak ada yang bisa menebak seperti apa masa depan itu. Selama tidak ada penyesalan, ibunya akan selalu mendukungnya. Anjing. Bahkan bapak tirinya, alias bapak kandungnya si Mei juga mendukung. Ini cerita terlalu mulus, tapi kayak gimana gitu, kayak kesentuh-kesentuh gitu loh. Tapi seperti tambahan yang akan terjadi, Mei juga merahasiakan informasi tempat dia akan resmi menjadi tunangan. Esoknya lagi, Yuzu memberitahu ke Mei Harumin bahwa ia serius tentang Mei. Harumin cuma tersenyum dan senang melihat keputusannya. Tetapi di sisi lain, nenek adik kelas penggemar Yuzu sok berat karena sebenarnya ia lebih suka jika Yuzu berhubungan dan selat dengan Harumin. Dan dengan kekuatan pertemanan, Yuzu berhasil mendobrak masuk ke penenangan Mei. Wah, di situ heboh banget lagi mana. Tetapi setelah saling melempar kata, pada akhirnya perasaan mereka berdua terhubung kembali dan di akhir mereka pun mengenakan gaun pengantin dan menikah bersama. Tamat.